terbaik. Nah, urusan review keuangan tau nggak yang bikin aku nggak selesai-selesai apa? Karena aku bikin template baru. Nah itu juga nih template mau jualan juga nih loh ya kan. Jadi ini kenapa gimana sih kan udah lama ya, maksudnya Excelnya kan udah semakin rusty lah ya kalau kata anakku tuh ibu ini kemampuannya udah semakin rusty. Nah jadi yang gitu ya, jadi aduh ini gimana ya tadi ya bikin indeks tuh gimana ya, lupa lagi gitu. Ya nggak apa-apa, maksudnya yang penting reviewnya dikerjain at least supaya tahu nanti apa sih yang mau dikerjain, apa yang mau di plan buat tahun ini 2023 gitu. Oke, baliklah kita jadi cerita si resolusi ini. Bikin resolusi tahun baru. Biasanya Saya bikin nggak? dulu nggak bikin, tapi ternyata setelah bikin resolusi itu apa ya? Ini klise banget sih, tapi dengan bikin resolusi itu jadi kayak oke, tahun ini mau mencapai ini, minimal sudah tahu nih apa yang mau dicapai dulu gitu kan. Kalau udah nggak bikin resolusi, go with the flow aja gitu, ambiar jadinya. Bikin resolusi aja nggak kejadian gitu kan, apalagi nggak bikin. Dan ternyata dengan bikin resolusi itu jadi kayak yang oke, awal tahun ini gue mau ngelakuin apa? Misalkan gue pengen bisa bahasa Jepang nih, jadi udah mulai belajarnya misalkan install Duolingo, terus habis itu install aplikasi yang lain, habis itu keuangan pengen nambah asuransi misalkan. Jadi dari awal tahun itu udah mulai oke, asuransi apa yang bakal dibeli gitu. Jadi penting banget sebenarnya mau bikin resolusi itu. Cuman resolusinya orang-orang itu kan aku mau kaya gitu. Resolusinya nggak jelas gitu. Nah, resolusinya itu kudu smart juga gitu, spesifik, measurable, achievable, realistic, sama timely gitu. Jadi sama kayak tujuan keuangan. Jadi semakin spesifik, semakin jelas, semakin fokus gitu kan, crystal clear gitu, jadi lebih enak nanti mencapainya. Kadang-kadang orang-orang soalnya resolusinya aku pengen kaya gitu. Define kaya apa, gitu. Iya, define kayaknya tuh apa ya kan? Pengen punya rumah satu jalan di Andara apa gimana kan gitu ya. Jadi harus di-define tuh, maksudnya even kayak misalnya karena gini, kayaknya Mas Dani dengan kayaknya aku aja kan beda ya. Iya kan? Betul. Jadi define kayaknya itu mau apa. Itu aku selalu bilang juga kalau bikin tujuan keuangan apa-apa tuh harus detail, ada angka di belakangnya. Nggak bisa kita main-main rasa aja, rasa-rasanya aku udah kaya. Ya rasa-rasanya leluhur, rasa-rasanya kita sih kagak ya kan gitu kan. Nah, jadi benar sih harus dibikin resolusinya tahun. Nah, aku juga gitu Mas, aku bukan orang yang go with the flow, enggak. Aku orang yang penuh dengan plan. Hidupku tuh terplan. Jadi tahun ini tuh mau gini, tahun ini tuh mau gini. Tapi memang nggak pernah bikin kayak resolusi tahun 2022 harus apa turun berapa kilo, enggak, kecuali keuangan. Kecuali keuangan. Karena resolusiku juga kadang-kadang datang di tengah tahun kan. Oh iya sudah keberatan, iya. Oh sudah overweight. Oke, mari kita turunkan berat badan kan yang gitu ya gitu. Resolusinya mau makan sehat, yang gitu-gitulah apalah gitu. Ya itu susah kan karena nggak ada ukurannya. Nah kalau tapi kecuali keuangan. Kalau keuangan tuh memang very precise, very detail, ada duitnya di belakangnya, ya kan targetnya berapa, iya kan? Ya itu dia yang kita review. Karena kalau misalnya nggak kita bikin, kayak gimana hidup ini ya kan? Jadi tahun ini go with the flow tadi. Air mengalir sampai jauh loh. Ya kan, begitu juga duit mengalir sampai jauh kalau nggak dikekep kan. Dan alirannya itu jauh lebih kenceng dibanding air loh. Dapat tanggal 25, tanggal 26-nya udah habis. Ngeri kita, iya betul-betul ngeri. Kalau kata orang Medan ngeri kali kita, aduh benar. Iya benar juga sih. Kalau misalnya sih gini, kalau misalnya kayak kita bikin plan ya, kita tahu kita meskipun nggak harus di-achieve di tahun 2023 ya gitu ya, kan ada plan jangka panjang. Tapi kan kalau misalnya kita bikin targetnya dikecilin, dipecah-pecah jadi target kecil, won't it be easier? Gitu ya kan, untuk kita secara memonitornya, terus abis itu kita tahu ngejarnya berapa kalau kurang, kan gitu ya. Terus kalau misalnya udah lebih juga kita bisa senyum-senyum, oh bisa nih berarti tahun depan bisa turunin targetnya, kan yang kayak gitu ya. Gitu. Betul. Kadang ini disuruh pakai headset. Ya? Di aku sih jelas, mungkin di. Soalnya saya udah pakai apa? Mikrofon sebentar saya. Oh ya ampun, kalian nggak tahu mic dia itu keren banget, udah ngangkat loh. Aduh, jelas kok.
jelas ya, oke oke oke. Aman, Soalnya aman, Mbak Kiki aman, jelas aman. juga soalnya di Iya. saya. Kalian nggak tahu tuh mikrofon baru. Ah, gimana sih? Aku sampai Enggak, komen loh. udah lama. Oh, udah Lama lama. ini. Aku sampai komen ada yang mikrofon. Aduh, ya ampun, basi banget kita nih emang. Aduh. Terus Mas, biasanya kalau udah bikin resolusi-resolusi gitu, tuh tingkat keberhasilannya kayak gimana? Gini, kalau resolusi kan memang kalau saya sendiri nih ini lebih dideketin nih, biar lebih jelas suaranya gitu ya. Karena tadi Duh, katanya netizen. kecil gitu ya. Nah, Mungkin nggak? tingkat Ini studionya keberhasilan, kegedean. Iya kan? tingkat keberhasilannya gimana gitu kan? Karena memang seperti kata Mbak Kiki tadi, kalau saya bikin resolusi gitu kan, itu termasuk plan dari keuangan gitu ya. Nah, plan dari keuangannya ini dipecah-pecah. Yang jangka panjang 300 kali gaji tadi kan. Ya. Jangka menengah uang sekolah anak, jangka pendeknya dana darurat, terus kemudian apalagi gitu ada kan ya. Ya karena memang bikinnya itu dipecah-pecah kayak gitu dan masuk akal gitu kan. Jadinya ya tercapai aja dan happy aja gitu. Kayak Dan lebih misalkan semangat saham gitu ya. ya. Lebih semangat. Kayak misalkan ada salah satu contohnya itu investasi saham. Bisa minimal nabung 10% dari gaji dari tahun 2022 dulu. Dari udah lama sih itu sebenarnya ya. Nah, di akhir tahun ini mulai dari tengah tahun karena tadi nggak terlalu fokus sama yang nggak bisa didapat di sumber pendapatan yang satu gitu kan. Bisa fokus ke yang lain-lain. Akhirnya investasinya itu bisa sampai sekarang itu di angka 30% sampai 40% dari penghasilan setiap bulan gitu. Nah, angkanya berapa? Wah, kalau nanya angkanya jangan nanti ngiri gitu kan. Iya, aduh, kalian kok nanya sama influencer? Ngeri loh. Ngeri kalau nanya angkanya berapa rupiah lah. gitu kan. Nah, tapi yang pasti persentasenya itu bisa sampai 30-40% dari penghasilan. Nah, dengan kayak gitu, ini kucing saya ngeong-ngeong karena dari kemarin hujan terus jadi nggak bisa keluar gitu ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang ketangkep juga gitu. Jadi ya resolusi itu tercapai dari yang minimal 10% udah rutin tiap tahun dijalanin, sekarang udah bisa sampai 30-40% dari penghasilan gitu. Nah, dengan kayak gitu, semoga 300 kali gajian itu bisa lebih cepat gitu. Bahkan kondisi sekarang, salah satu dari kami kalau berhenti kerja pun stay di rumah, terus kemudian trading saham atau trading forex itu udah bisa gitu. Jadi yang kayak gitu sih. Kalau misalkan ditanya, achieve nggak gitu? Bisa achieve, alhamdulillah gitu kan, bisa lancar gitu. Seperti itu sih. Itu karena memang bikin dari awal harus seperti ini gitu. Tapi ya itu sih nggak ditulis memang tengah tahun. Oke, kalau misalkan bisa dinaikin. Kalau misalkan nambah ini gitu kan. Gitu sih. Jadi nggak yang kaku gitu ya Mbak Kiki ya. Iya, makanya kan aku juga selalu bilang tuh Mas, kalian ini guys, cila sok kali sih Kiki ngasih nasihat. Kalau misalnya bikin plan, jangan seketat baju Superman, payah napasnya. Percayalah, ya kan? Betul. Iya, kalau bikinnya terlalu rigid, terlalu tight, akhirnya kayak nggak usah jauh-jauh ya, mau sedekah aja mikir loh jadinya. Iya kan? Ya kan? Karena nggak bisa. Iya, nggak bisa gitu. Kalau nggak kalian nggak bakal survive dengan misalnya kayak ada kegegeran dari sisi penghasilan tadi ya kan, nggak bakal survive karena langsung udah stres pasti kan gitu. Nah, sementara kan nggak gitu sebenarnya. Ya udah sih kalau misalnya memang pengeluarannya jadi lebih banyak, ya investasinya dikurangin, maunya dikurangin kan gitu aja udah selesai. Iya, maunya dikurangin tuh harus selalu diingat loh. Kadang-kadang kita tuh fokus sama penghasilannya kurang. Sementara kita udah nge-cut semuanya segala macam. Enggak, coba deh maunya kita dikurangin dulu. Kadang-kadang kita kan manusia BM kan, banyak mau kan memang kan. Betul. Nah, yang kayak gitu sih kalau orang itu ini Mbak banyak mau tapi males gitu. Banyak mau tapi males ngapain? Pertama nih paling sederhana itu nyatet gitu kan. Mat, gimana caranya hemat? Orang-orang pada nanya kayak gitu. Gimana caranya hemat? Saya jawab kan, caranya hemat ya jangan belanja gitu kan. Ya tapi gimana? Aku ngerasa udah nggak belanja tapi masih habis aja duit. Terus ditanya kan, udah dicatat belum pengeluaran? Maksudnya dicatat, ya setiap kamu belanja itu kamu catetin. Dari catatan itu kamu udah tahu belum mana yang perlu, mana yang enggak. Ya kan ribet Mat kalau nyatetin tiap kali belanja. Nah, kan kayak gitu ya gimana kamu tahu kalau kamu itu nggak boros gitu kan? Karena orang itu paling pintar nyari alasan buat menipu dirinya sendiri. Oh ini perlu kok gue ini gue hemat kok ini nggak apa-apa kok belanja dulu. Pintar banget orang itu nyari alasan buat menipu dirinya sendiri. Dan yang memang selama ini menyabotase diri kita sendiri, yang selalu menyabotase plan keuangan ya kita sendiri kan kita emang sendiri. Kan. Iya. Bukan orang lain. Maksudnya itu
apa ya, mau dibilang itu bahasanya apa ya kalau aku bilangnya, ya manusiawi gitu loh. Ya kan? Betul. Memang itu manusiawi. Jadi sekarang balikin ke diri kita, kayak gimana caranya nih? Ada yang nanya, caranya nggak males gimana? Mohon maaf, males kagak ada obatnya. Nggak ada obatnya males tuh, nggak ada. Tapi Lakukan kalau aja tipsnya, gitu. iya tipsnya apa? Konsisten aja ngerjain sesuatu selama misalnya kayak berapa setahun, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ketika habitsnya udah terbentuk, udah selesai. Sebenarnya tuh udah sampai di situ. Kita ngebentuk habitsnya aja. Habits pertama, kurangin tuh mencet-mencet kerajinan, buka-buka apa, mengisi waktu luang dengan ngebuka e-commerce. Mas, aku 4 tahun lamanya, 10 tahun ya lah ceritanya total-total ya di luar. Gak pernah loh aku tuh belanja e-commerce tuh semudah di sini. Beneran, nggak pernah. Itu pasti Oh, di kayak sini, di Indonesia. di Indonesia ini very very advance menurutku ya. Mana adalah yang 1 hari nyampe ya kan. Nah, dan Gratis ongkir ya. murah. Itu lah baru dibilang gratis ongkir, murah. Jadi mikirnya kan agak ini. Ya udah, sekarang apa yang harus dilakukan? Jangan menggunakan waktu luang, jangan mengisi waktu luang dengan buka-buka e-commerce. Betul, betul. Aku bilang, kalau aku selalu bilang di kelas, ganti sama dengerin podcast orang deh, gitu ya, misalnya agak ada manfaatnya kan, ya kan. Terus kurang-kurangin, apalagi kurang-kurangin nonton tayangan-tayangan yang memamerkan kekayaan. Karena apa? Dikit banyak kita akan ke influence, ya namanya influencer kan. Dikit banyak kita akan ke influence, merasa bahwa kita berada di posisi yang sama, terus kepengen beli itu gitu loh. Ya kan? Ini Nah, yang apa namanya? gitu. Tadi yang nanya gitu ya, caranya biar nggak malas gimana? Salah satunya untuk nyatet keuangan gitu kan. Nyatet keuangan misalkan malas nyatet pakai tulis gitu ya. Catat pakai handphone. Nyatetnya pakai apa? Nggak perlu aplikasi yang heboh-heboh, nggak perlu aplikasi yang canggih-canggih. Pakai notes dari handphonenya masing-masing bisa. Kalau masih malas juga, pakai voice note tahu kan voice note ya apa ya? Voice memo direkam. buat ngerekam itu loh, ngerekam suara sendiri. Itu kan aktifin setiap kali mau bayar sesuatu, aktifin dulu biaya aplikasi itu, terus pencet belanja karena tergoda diskon tanggal kembar apa barangnya berapa rupiah, tulisin gitu. Jadi ditulis itu paling nggak direkam. Jadi nanti akhir hari nih setelah belanja seharian mau tidur, sebelum tidur dengerin tuh. Rekap. Aku tadi belanja hand blender. Ini saya belanja hand blender gara-gara itu buka-buka marketplace lagi tanggal kembar gitu kan, hand blender diskon 70%. Iya, 70% diskonnya. Kebeli akhirnya 300.000 kan. Kayak gitu. Jadi gitu, biar nggak malas. Iya, dan maksudnya ya, kita ini manusia biasa, kami ini manusia biasa juga, bikin salah juga. Jangan dipikir nggak bikin salah, cuma maksudnya kontrolnya mungkin udah lebih baik karena udah kemakan pengalaman. Kan kita dulu katanya Anda hedon kan, kalau saya kan dulu kejebak kartu kredit. Iya kan, kalau dia di sebelah sana hedon, di sini kejebak kartu kredit. Jadi kami udah belajar untuk nggak jatuh ke lubang yang sama. Jadi kontrolnya agak lebih baik. Kemarin Mas, waktu aku pulang, aku sampai di sini tuh Oktober ya, jadi November dan Desember. Itu kan bener-bener, wah semudah ini ya ternyata pesan makanan gitu ya kan, dan masih di apartemen, malas masak dan segala macam. Jadi udah akhirnya aku tahu, aku ini pemalas. Jadi aku tahu aku tuh nggak tukang nyatet. Karena biasanya hidup 4 tahun sebelumnya udah di luar kepala kan, kita udah tahu cost-nya segini, ya udah pagarnya nih segini, yang ini pagarnya segini, yang ini pagarnya segini. Kalau di sini kan aku sekarang sedang kenalan ya dengan harga misalnya kayak 1 ekor ayam berapa, kangkung berapa seikat, kan yang kayak gitu-gitu kan. Nah akhirnya aku bikin Mas 1 grup, aku ajakin orang-orang, kalian mau nggak nemenin aku nyatat selama 2 bulan?